A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama sesungguhnya hanya saja. Al mu'minuna orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Faslihu, maka damaikanlah olehmu baina akhawaikum, antara akhawaikum, antara dua saudaramu jika mereka berselisih, bermusuhan, bersakit hatian dan berdendaman. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kamu diberi rahmat. Kita selesaikan memahami ayat ke-10 ke dulu. Innama berbeda dengan inna. Inna bisa diterjemahkan dengan sesungguhnya, penguat. Suatu kalimat kalaulah diawali dengan inna itu menguatkan, mengokohkan. Tapi kalau ditambah belakangnya ma itu membatasi, sehingga bisa diterjemahkan hanya saja, tidak lain dan tidak bukan. Sesungguhnya hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau tidak bersaudara, bisa dikatakan dia belum mencapai keimanan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut jika bukan muslimuna tapi mukminuna. Mukminuna, mukmin. Kalau mukminlah menjadi sifat itu, berbeda dengan amanu. Amanu menyatakan telah beriman. Tapi bisa jadi iman itu belum mantap, belum kokoh, menjadi belum sifat, belum menjadi perangai, watak, tabiat, dan belum terrealisasi dalam kehidupan. Baru sekedar pengakuan dan pernyataan. Tapi mukmin sudah orang yang beriman. Iman itu telah mewarnai kehidupannya, tindak tanduknya, perbuatannya, perkataannya, sikap-sikapnya, dan tingkah lakunya. Iman itulah mempengaruhinya. Karena iman itulah berada di hatinya dan telah kokoh, kuat, teguh, terpancang di hati. Bernama mukmin. Nah, innama sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, bersaudara. Berkali-kali kita pahami makna ikhwah. Asal katanya hamzah, alif hamzah, kha, akhun, menjadi akhu, akha, akhi, tergantung kedudukannya dalam sebuah kalimat. Secara bahasa artinya sama. Tidak apa kita ulang-ulang boleh sama. Lantaran mereka sama-sama beriman, maka kesamaan itulah yang membuat mereka bersaudara. Lantaran sama ayah dan ibunya, ya mereka bersaudara. Saudara seayah, seibu. Sama ibunya saudara, seibu. Sama bapaknya, saudara sebapak. Sama kampungnya, saudara sekampung. Sama suhartonya, saudara apa? Sebangsa dan setanah. Yang akan sama suhartonya itu. Maka jadilah orang mukmin itu yang mempersaudarakannya karena sama-sama adanya iman. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tidak ada persaudaraan yang terkokoh, yang terkuat
yang ikatannya begitu kuat selain daripada persaudaraan yang lahir daripada keimanan. Karena kesamaan iman. Sebab saudara sekandung kadang-kadang bisa berpisah. Satu Muslim, satu kafir. Berbeda tu. Tidak bisa lagi saling mewarisi. Satu di neraka, satu di surga. Tapi kalau mukmin sesurga dia, walaupun berbeda tempat dan tingkatannya. Karena iman itu memang tidak sama. Ada yang level imannya sudah kuat, sudah kokoh, sudah mantap. Ada yang level imannya ya di bawah itu. Ya kita sama-sama salat, sama-sama di suatu musalah, sama-sama satu iman, sama pula salatnya maghrib, belum tentu imannya sama, berbeda. Yang mengetahui kualitas dan derajat keimanan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga tidak tahu, tetapi Allah memberitahu kepada kita sejauh mana kualitas iman kita, kadar iman kita dengan melalui ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Makanya orang beriman itu sering mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. So, pasti semakin kuat, semakin mantap, semakin kokoh imannya, semakin banyak ujian-ujian. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi dengan cara begitu Allah memberitahu. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu akan dibiarkan saja dia mengaku menyatakan kami beriman padahal belum lagi diuji keimanannya? Bukan dia saja, orang-orang dulu juga sudah diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Orang-orang dulu juga diuji. Diketahuilah ketika itu siapa yang benar pengakuan imannya, siapa yang bohong. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2 dan 3. Kalau kita ingin lihat sebentar, tidak apa-apa. Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat kedua dan ketiga. Halaman 40 halaman 396. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiba, apakah, hasiba, menduga, hasiba, menyangka, mengira. Annas, manusia itu, bahwa ayutraku, dibiarkan saja mereka, yutraku, ditinggalkan saja, lantaran mereka mengatakan ayyaqulu, mereka berkata kami beriman, lalu dibiarkan saja pengakuan begitu saja, langsung diceklis, langsung digarisbawahi dan langsung dikelompokkan kepada orang beriman. Tidak akan dibiarkan begitu. Tidak. Namanya yutraku. Taraka meninggalkan, yutrak ditinggalkan. Ditinggalkan, dibiarkan mereka menyatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman. Padahal belum. La yuftanun. Yuftanun diuji. Asal katanya fitnah. Fitnah ujian. Jadi makna yuftanun ya
La yuftanun, tidak, atau belum mereka lagi difitnah, diuji. Baik ujian itu berbentuk hal-hal yang menyenangkan atau hal yang tidak disukai. Tidak, mereka tidak akan dibiarkan. Makanya siapa saja yang mengaku beriman, ya pasti diuji. Dan ujian itu berbeda-beda antara kita dengan yang lain, tidak sama. Walaqad fatanna, dan sungguh fatanna telah menguji kami. Alladzina min qablihim, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, itu sebelum mereka orang beriman. Orang-orang dulu pun diuji. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad yang diuji, bukan hanya kita, orang-orang dahulu pun diuji dengan berbagai macam uji. Lantaran mengaku-ngaku beriman. Tidak percaya ke Allah, tidak usah tanya, Allah tahu betul, Maha tahu. Nah, dengan jalan itulah fala ya'lamannallah, maka la ya'lamanna, benar-benar mengetahui Allah alladzina sadaku, orang-orang yang sadaku, orang yang benar, orang yang jujur dengan pengakuan keimanan. Ini benar, ini imannya ini. Dan dengan cara begitu Allah memberitahu kepada kita segini dan segitu baru kadar keimanan kita. Wala alamanna likadzibin, dan benar-benar dia mengetahui siapa yang bohong, yang dusta dengan pengakuan imannya. Jadi intinya yang tadi, dengan catatan ujian tadi macam-macam. Bahkan sesama kita sering diuji. Perselisihan, berbeda pendapat, cek karya mare, cek karya maria, cek karya arang, cek peranyu, cek peganyi, cek nama kalah, cek batu surang, satu diuji. Siapa yang lebih, ya siapa yang lebih bisa cepat sadar dia sedang diuji. Ada orang yang berlarut-larut tidak lulus, susun lagi skripsi, susun lagi skripsi baru. Pas saya dia tidak mau, dia nyusun skripsi, tiba di mahasiswa. Ini ujian, Pak. Jadi intinya pasti diuji, itu intinya. Di sini letak mukmin itu. Orang mukmin itu orang sudah berkali-kali melewati berbagai macam ujian. Kalau kata Pak Indra, katalah beliau kan kawan Pak Lurah mana tu, Amada aja, ditampa, ditempeleng, diganti, ditinju, lemada, saya datang sana. Itulah berarti lah terlatih mukmin namanya. Menyimpang seketika kan. Kita balik kepada surah Al-Hujurat tadi. Dalam surah Al-Hujurat dikatakan ya ikhwatun. Orang terjemahkan kan bersaudara. Yang mempersaudarakan mereka kan iman. Lantaran sama-sama beriman. Jadi dalam hadis yang agak panjangnya, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Maka janganlah kalian saling dengki, saling benci, saling membelakang. Orang mukmin tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Orang mukmin tidak akan membiarkan saudaranya bagaimana begini begitu, karena mereka bersaudara. Orang mukmin itu seperti kalbunyan, seperti sebuah bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Orang mukmin itu seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, kan banyak perumpamaan-perumpamaan. Semuanya adalah diikat oleh keimanan. Lantaran karena orang mukmin itu bersaudara, tadi sudah dipahami, sesungguhnya hanya saja tidak lain tidak bukan yang orang mukmin itu pasti bersaudara. Tentu dia tidak akan merusak persaudaraannya, karena rusak pula imannya. Rusak persaudaraan, rusak iman.
Berarti siapa yang merusakkan, memutuskan persaudaraannya, dia telah merusak imannya sendiri, telah mengurangi kadar imannya sendiri. Maka oleh sebab itu aslihu, maka damaikanlah, islahkan. Saya pernah mencontohkan di tempat Pak Idris di Musala Balo dan di tempat Pak Boyong, beliau sering di situ, bahwa sesuatu kalau rusak tidak bisa dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan, namanya fasad. Lalu datang orang memperbaikinya sehingga baik lagi, namanya orang itu islah, memperbaiki, namanya muslih. Saya contohkan ini, mic ini Pak. Nah dia tengok. Hah? Serangnya. Deh. Saya berbuat fasad, Pak Tengku baik islah. Itu islah. Tadi rusak, sengaja saya rusak, maka datanglah Pak Tengku dengan segala kebesaran dan keahliannya memperbaiki sehingga baik lagi. Namanya muslih, perbaikan islah. Jadi sesuatu yang rusak, perbaikilah. Namanya mengislahkan. Itu pula namanya perdamaian sulhu, perdamaian. Memperdamaikan yang rusak, memperbaiki yang rusak itu tinggi nilai. Bahkan lebih tinggi daripada salat malam, daripada puasa sunat. Lebih tinggi daripada i'tikaf sebelum suntuk di Masjid Nabawi. Karena perkaranya perkara rusaknya hubungan seorang mukmin. Tapi kalau ada pula orang mukminnya ada, angkat senjata perangi dia. Ayat yang ke-9. Kita nak baca ayat 9-nya. Maka perintah aslihu, damaikan. Termasuk mendamaikan suami istri yang bertengkar, suruh mendamaikan, memperbaiki hubungan mereka. Baina akhawaikum, di antara dua saudaramu. Akhawai itu dua saudara, dua orang saudara kamu. Mereka bersaudara, kecuali yang satu lagi sudah imannya sudah saya tidak beriman kata, berarti dia tidak mau lagi memperbaiki hubungan. Sebab orang mukmin itu persaudaranya sampai ke surga. Dalam Al-Quran itu, ikhwanan mutaqabilin, mereka sampai di surga sama bersaudara mereka. Sebagaimana di dunia duduk bersantai-santai di taman-taman surga dilayani dengan berbagai macam pelayanan yang telah Allah sediakan untuk mereka. Karena mereka menjadi persaudaranya sampai mati. Sampai mati. Jadi bapa dan ibu di Minang kalah ada pituan. Ya kalau kusik-kusik bula ayam paruah salah menyelesaikan kadi imbauan kelangau busuk. Kecuali kusik serantambo. Mahana minyak solar, minyak bensin itu ambil salah siram tak panggang. Karena memang kusik itu serantambo. Tentu jangan pangkai. Jikalau kusik bula ayam ada paruah ayam tu. Kusik abuat cari sikit, cari jamin. Kusik benang cari ujung, cari pangkahnya selesai. Tapi kalau kusik sarang tambu nak jalih ni ujung pangkah nu taha. Masalah dia dah doh. Tu sama sarang. Ayo bincacau angnya begitu soal. Ajalih ujung pangkahnya. Nyawa makin disiram misalnya makin gadang kan, makin hebat.
Karena ini ayat. Damaikan akhawaikum. Kalau kita sudah, ya habis. Usaha kita kan mendamaikan, memperbaiki. Kalau enggak, ya sudah habis. Ujungnya apa? La'allakum turhamun. La'alla, agar supaya kamu itu diberi rahmat. Supaya diberi rahmat kamu, laksanakan ini. Jadi intinya adalah bagaimana supaya ikatan persaudaraan itu supaya jangan rusak, terhubung lagi. Kalau rusak, terhubung lagi. Kalau sudah terhubung, jangan rusak lagi. Jadi cari-cari yo lantai terjungkit. Indah ni cari kadang-kadang lantai itu menyukit surang saya lelapu tukar saya lantai ini. Ini cari-cari je kesalahan orang. Jangan diukur-ukur je orang Jawa. Ya kalau setitiak jangan dilawian, kalau sakapa jangan di gunungan. Justru nang gunung itu jadikan sakapa, salawi jadikan setitiak. Begitu. Hilang nanti sekian banyak yang hilang. Nah, di bawah ada 6 perusak persaudaraan di bawah ini. 6 perusak. Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, karena kalian tu bersaudara satu sama lain, la yaskhar, janganlah. Yaskhar itu kan bisa maknanya memperolok-olok. Satu kaum min qaumin, kaum yang lain, karena bisa merusak persaudaraan. Kalau bergarah, tapi sekedar. Kalau sudah sifatnya mengolok-olok, mengejek-ngejek, mencela, mencemeh, dan seterusnya, ini sudah rusak nanti. Jangan lakukan itu. Namanya la yasharu. Jangan memperolok-olok suatu kaum daripada kaum yang lain. Saya tidak akan menguraikan ini panjang-panjang karena saya tahu. Boleh jadi ayyakunu, bahwa adalah mereka yang diperolok-olokkan itu khairan, lebih baik minhum daripada mereka yang memperolok-olokkan satu. Ini sudah jelas. Satu. Begitu juga jangan pula wanita memperolok-olokkan wanita lain. Jadi disebut keduanya, laki-laki dan perempuan, supaya jelas. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah talmizu, kalian itu mencela diri sendiri. Dua. Mencela di sini itu 3 makna. Yang pertama, karena orang mukmin itu satu tubuh. Berarti kalau dia mencela orang mukmin lain, dia mencela tubuhnya sendiri. Mencela bahagian daripada dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, jangan mencela orang lain, nanti dia membalas celaan lebih daripada celaan kita. Jadi mencela orang lain berarti kita mengundang orang mencela kita. Karena biasanya balasan itu lebih hebat, lebih parah daripada perbuatan kita. Kadang-kadang lah tenang, wak, besok hilang dia. Itu makna yang kedua, talmizu. Makna yang ketiga, jangan lakukan perbuatan pekerjaan yang menyebabkan orang mencela kita. Kalau waswa pada solo orang gara-gara kau, pada solo orang gara-gara jangan diperbuat perangai tingkah laku yang menyebabkan orang mengolok kita, mencela kita, mencaci kita, mengejek kita, karena kita sendiri. 3 makna. Jangan mencela diri kamu sendiri, yaitu mencela orang mukmin, karena kita mukmin itu bersaudara, karena kita satu tubuh.
Kadang kita bagaikan satu bangunan. Jangan mencela orang lain, nanti dia membalas celaan. Baik bapaknya atau ibunya, baik yang sudah hidup, yang masih hidup atau sudah mati, jangan balas, jangan cela. Yang ketiga, jangan lakukan perbuatan yang menyebabkan orang mencela. Dua itu. La tanabazu bil alqab, la tanabaz. Janganlah kalian itu saling memanggil dengan gelar-gelar. Alqab itu gelar-gelar. Jangan kalian menggelari atau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Alqab, laqab. Barangkali kita pernah dengan laqab gelar. Kalau orang tidak mau dipanggil dengan gelar itu, janganlah panggil. Dia tidak suka. Walaupun kata kita rancak panggilannya, jangan, dia tidak senang, jangan panggil itu. Marah dia. Kadang-kadang kita orang tidak mau dipanggil dengan panggilan itu, dengan nama itu, dengan gitu, ya tidak usah. Sebab dia bisa kesal, bisa marah. Nya dulu di kampung namanya bujang. Coba tamu atau bujang, kini na lawa bini, lawa anak, abad bagarah ya bujang juga kayak bininya. Orang kayak bini orang jadi pagarahan. Nyo gagah kayak bininya, pagarahan. Atau apa lagi? Orang nak misalnya termasuk para guru kita, dia tidak mau dipanggil ustaz, jangan dipanggil ustaz. Dia tidak senang, tidak suka. Dia tidak mau dipanggil buya, jangan dipanggil. Jadi apa? Panggil aja bapak. Panggil bapak, itu yang senangnya. Tidak rancak. Ya tidak rancak kata sia. Kan kata kita. Jadi intinya jangan panggil orang yang dia tidak suka dia panggil itu. Jangan berbuat itu. Kecuali orang itu suka dengan panggilan itu. Karena dia memang sudah populer dengan panggilan seperti itu. Misalnya si picak, si timpang, atau si unjuy, atau si ateng. Itu sudah populer. Katakan dia ada si ateng mana? Itu muah. Yang salah. Ketika sekolah-sekolah dulu ketemu sekarang. Sudah berapa tahun? Puluhan tahun. Ya, sudah hampir 40 tahun ketemu sekarang. Sekarang. Kena angkur. Ada yang dipanggil orang dulu si tengkak, itu kena angkur. Angkur tengkak dulu, ya aja. Biasa tu. Karena dia sudah populer dan senang dipanggil itu dengan namanya. Tidak masalah. Panjangkan sajalah. Bi'sal, seburuk-buruk nama adalah al-fusuq, kefasikan setelah keimanan. Itu kita hanya mengambil poin-poinnya saja. Lalu kemudian wa man la yatub, siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang zalim. Bertobat dari apa? Bertobat dari pekerjaan ini. Berarti perbuatan dosa. Iya, dosa besar. Orang maka sudah tobat kena dosa besar. Jangan dianggap mengolok-olok sampai orang marah, sampai orang kesal, sampai dia tidak mau ketemu dengan kita lagi, itu sudah berbahaya. Jangan orang mencela orang, itu juga dosa besar. Jangan orang dipanggil dengan gelar buruk, juga dosa besar. Taubat. Taubatnya minta maaf kepada orang itu. Kan ada satu ayat, wailul likulli humazah lumazah. Lumazah itu lamaz, janganlah sampai begitu. Syarat taubat, kalau dosanya tidak hanya kepada Allah, tapi dosa sesama kita, ya minta maaf, minta rela kepada orang yang telah kita olok-olok, kepada orang kita cela, kepada orang yang kita gelar-gelari, atau kepada orang yang telah kita sebar-sebarkan aibnya, cacatnya, celanya. Kita jelek-jelekkan tempat ramai, kita buruk-burukan, kita hasung, kita hasut orang. Bapak, ibu-ibu dan saya sendiri, kalau ada orang menghasut kita, jangan terima. Jangan pula kita benci sama orang. Kita tidak ada masalah, orang itu kita dia hasutnya, benci kita yang raya. Jangan mau kita melakukan sesuatu yang tidak ada urusan dengan kita. Kita akan dituntut nanti di akhirat. Jadi kalau ini karena ini dosanya adalah dosa kepada sesama itu rusak hubungan, perbaiki dengan cara minta maaf,
minta rela, lalu baru kepada Allah minta ampun. Yang ketiga, yang keempat, kita cepat saja di belakang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Ini yang keempat, jangan banyak berprasangka. Sangka itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik bernama husnuzan, positive thinking. Kalau yang jelek su'uzzan. Jangan banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jika kita telah menyangka, jangan diperturutkan. Kalau kita sudah menyangka, jangan diperturutkan sangkaan itu, nanti masuk setan. Tapi kalau sudah ada indikasi-indikasinya baru. Kecuali sudah ada indikasinya, kalaupun kita penegak hukum, kita orang berkepentingan untuk itu, tidak masalah. Maka hindarlah segala macam prasangka, tidak ada manfaat untuk kita. Buruk sangka. Itu sebenarnya su'uzzan. 4, kita potong saja. 4. Yang kelima, la tajassasu. Tajassus memata-matain, mengintip-intip, mengintai-intai, menyibuk-nyibukan, janganlah. Sampai-sampai orang kalau masuk ke rumah berdua, bukan suami istri, biasa. Jangan dicari-cari, jangan intip-intip. Karena dia bukan ke rumah kita. Kalau mencegahnya, cegah. Tapi jangan sampai kita kumbuan. Itu kumbuan. Cegah. Tidak mau dicegah, sudah. Tapi jangan kita tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Menduga-duga. Ini panjang ceritanya, nanti kita potong aja. Tajassus. Tajassus itu lahir pada prasangka. Makanya kalau sudah su'uzan, jangan iring dengan tajassus, membuang-buang umur, buang waktu. Tidak ada faedahnya. Kalau ada faedah sudah suruh. Ada manfaatnya, Allah sudah suruh. Tandanya tidak ada faedahnya untuk kita. Kecuali kita aparat. Yang ketiga, yang keenam ya, la yaghtab ba'dukum ba'da, yaghtab, jangan menggibah. Sebagian kamu akan sebagian lain. Ini yang paling parah sekali. Lahir daripada su'uzan. Kalau kita sudah menduga-duga, su'uzan buruk sangka, kita tajassus, lalu kita ingin bicarakan, ingin bincangkan, maka menjadilah dia mengotori udara. Menggibah, menggunjing, merusak udara, merusak air lautan. Jangan agak sepele. Namanya yaghtab itu ightaba, asal katanya ghibah. Ghibah itu gaib. Gaib berarti dia tidak ada di hadapan kita, lalu kita katakan dia, namanya ghibah. Berarti ghibah adalah zikruka akhaka bima yakra, engkau sebut saudaramu di belakang dia ketika dia gaib yang dia tidak suka, jika itu engkau sebut. Kata sahabat, ya memang itu ada pada dirinya Rasulullah. Itu yang dilakukannya, itu yang perbuatnya. Kata Rasulullah, itu yang ghibah. Yang ghibah itu, kalau dia tidak melakukan, namanya dia ghibah, namanya buhtan. Engkau telah berbohong besar, lebih parah daripada ghibah. Jadi mengatakan, menyebut, melakukan sesuatu seperti menggibahnya, memang itu dilakukannya, bahasa kita kan gunjing. Jadi prinsipnya ghibah itu begitu saja. Dia tidak ada depan kita, kita perkatakan dengan hal yang tidak suka. Tidak senang dia. Walaupun dia berbuat keji, buat salah. Kecuali dia 6 tempat. Kapan 6 tempatnya? Pertama, ketika kita memperingatkan orang lain. Kita baca dia, kita sebut dia. Yang kedua, ketika orang yang bertanya bagaimana duduk masalahnya, kami ingin tahu supaya jelas pula ujung pangkalnya, boleh.
Yang berikutnya untuk melaporkan perangainya kepada aparat. Saya ditampar oleh bini saya katanya. Diperitukannya dengan saya, diceraikannya saya oleh bini saya. Berarti bininya lebih hebat daripada dia. Laporkan. Boleh melaporkan perangai bini kepada aparat, kepada mamanya, kepada orang tuanya. Dia boleh. Kami gibah. Kan pernah ada orang zaman Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya tu cekai balapi Rasulullah. Dia sudah patut mengeluarkan, tak keluarkan, bagaimana tu? Boleh saya ngambil uangnya? Boleh. Kan dia mengadukan perangai istrinya, suaminya, boleh. Bah. Atau dia sudah terang-terangan berbuat demikian, tidak malu-malu, tidak segan-segan, sudah menjadi rahasia umum, bacalah, tidak masalah. Abu Lahab, Fir'aun, Abu Wo misalnya, gitu. Karena memang sudah populer dan seterusnya, tidak masalah. Dan terakhir, dia senang disebut-sebut begitu, ingin viral, masalah. Berarti dia yang mengundang 6 tempat ini. Selainnya tidak boleh. Hukumnya haram, berdosa besar, kotor udara, tercemar lautan. Dan setiap kali kita menggibah, kita telah melakukan transferlah pahala. Lebih-lebih kita menghasut, membawa orang agar sama dengan kita. Janganlah. Orang kalau sudah berani menggibah orang kepada kita, satu saat nanti kita yang digibahkannya kepada orang lain. Saya ingatkan ni, orang kalau sudah berani mempengunjang orang, mengecek dan buruk-buruk orang dekat awak, tidak sekali 2 kali tu, satu saat kalau kita bermusuhan, tidak beluat, ini nanti akan mengecek kita lo ke orang karena itu hobinya, berbahaya. Tidak ada satu perbuatan akhlak yang buruk seburuk daripada ghibah dan gunjing. Allah telah persiapkan neraka spesial namanya Hutamah. Hasad tidak ada neraka dispesialkan. Tapi ghibah nerakanya Hutamah. Wailul likulli humazatil lumaz. Enam ini perusak persaudaraan. Satu lagi di atas. Ini bukan merusak, tapi hati-hati mendengarkan info dan berita. Namanya berita yang dibawa oleh si fasik. Ayat 6. Sebentar. Ayat 6 dulu. Tolong ambil 1 minit dapat tunggu. Ayat 6-nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang keluar daripada aturan agama, keluar daripada syariat Islam, keluar daripada ketentuan dan hukum-hukum Allah. Bukan keluar Islam. Walaupun nanti fasik yang tertinggi keluar Islam. Tapi kalau dia keranjingan dan sering keluar daripada aturan Islam, keluar daripada syariat, dia fasik. Sebab asal kata fasik itu keluar, fisqah, keluar. Orang yang keluar fasik. Sering dia keluar daripada aturan agama, ya fasik. Datang si fasik ini, orang fasik banyak di negara kita. Banyak sekali. Termasuk pentolan suatu organisasi. Fasik dia. Datang dia membawa berita. Namanya naba. Binaba, naba itu bukan berita sembarang, berita besar namanya naba. Kalau berita biasa khabar. Tapi kalau naba, berita yang menghebohkan, menguncing. Makanya di kiamat itu an-naba namanya. Amma yatasaalun anin naba, luar biasa. Jadi kalau berita yang dibawa si fasik itu imamnya menghebohkan, menggemparkan. Luar biasa. Itulah perangai sebagian orang di Indonesia ini, karena ingin viral dia membuat berita-berita yang menghebohkan. Kemudian dia dapat PT sekian karena dia mencari konten misalnya. Ini kalau berita yang bisa memecahkan, merusak, jangan diterima. Makanya perintah kepada kita tabayyanu, wajib hukumnya menelusuri. Tabayun, mengklarifikasi, mencari ujungnya, mencari pangkalnya, di mana masalahnya. Kalau kita berkepentingan, kalau tidak tenang saja.
Jangan terima beritanya mentah-mentah. Karena dia memang untuk merusak hubungan kita, merusak persaudaraan kita. Ini sikap kita supaya jangan rusak hubungan persaudaraan. Jadi diawali dengan ayat ini agar kita hati-hati menerima setiap berita, apapun beritanya. Orang kalau saling bermusuhan, jangan terima berita salah satunya. Tenang sajalah. Orang kalau sakit hati, marah, jangan terima beritanya. Tunggu dulu. Kenapa? Karena dia emosi. Karena ketika itu dia sedang marah, sedang kesal. Hati-hati berita seperti ini. Demikian secara ringkas kita telah sebutkan, kita jelaskan betapa hebat bahayanya rusak persaudaraan. Sampai-sampai nanti di akhirat tidak selesai ini. Tidak selesai. Akibatnya ya habis amalan kita untuk menyelesaikannya. Ditransfer, dipindahkan amalan kita. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasad. Ada dendam ya, hasad, dengki dan dendam ini paling berbahaya. Karena ini bisa merusakkan hubungan kita. Kalau hasad, dengki, dosa pertama. Kalau dendam namanya hikit. Hikit itu namanya menahan, menyimpan. Orang pendendam adalah orang yang menyimpan bara. Kata Imam Ghazali, orang pendendam orang yang menyimpan bara api. Dia bisa meledak, bisa meletus. Ada momen, ada kesempatan dia akan meletus. Dendam itu bikin susah. Suatu beban yang bisa membuat orang susah dan letih payah dia. Karena dia akan terus dendam. Itu jangan acok-acok menonton film India, pendendam. Itu gaji kita.